Kita perlu pahami dulu tentang apa itu generative AI. Jadi generative AI itu adalah merupakan salah satu bentuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang berbeda dengan yang sebelumnya karena dia bisa menghasilkan konten-konten yang baru. Konten-konten yang baru ini berupa bentuk teks atau itu gambar ataupun kode pemrograman. Nah, ini menarik sekali karena konten-konten yang dihasilkan itu merupakan jawaban atau respons dari instruksi atau pertanyaan yang kita tanyakan kepada sistem generative AI itu. Nah, panduan-panduan jawaban-jawaban yang diberikan kepada kita merupakan rekomendasi yang dihasilkan oleh generative AI. Ada dua hal yang membuat generative AI bisa melakukan fungsi tersebut. Ini menarik sekali. Yang pertama adalah kemampuan dia untuk berinterpretasi dan berinteraksi dengan bahasa sehari-hari atau yang kita sebut dengan natural language. Gitu. Ini keunikan yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan dia untuk tadi memberikan jawaban karena dia sudah dilatih dengan data dan parameter yang sebesar triliunan sehingga dia bisa memberikan rekomendasi terhadap pertanyaan yang kita sampaikan. Kedua, kemampuan unik ini memberikan atau menempatkan generative AI itu kita mempositionkan sebagai co-pilot. Nah, co-pilot ini kenapa gitu ya? Karena dia membantu membuat keputusan. Bukan pilot, pilot itu mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Bukan autopilot, karena autopilot itu mengambil keputusan secara otomatis. Sehingga kita melihat generative AI ini dengan positioningnya sebagai co-pilot, dia bisa memberikan penguatan terhadap kemampuan manusia dan organisasi, baik itu perusahaan maupun pemerintah, untuk melakukan inovasi dan terobosan. Oke, jadi memang co-pilot ini dihadirkan untuk mendukung dari si pilotnya atau menunjang begitu ya dari data-data yang dihadirkan oleh sang co-pilot. Betul. Nah, kalau misalnya kita bicara terkait penggunaan bahasa, Pak Dharma, ini kan Indonesia juga memiliki banyak sekali bahasa, yang mana bahasa Indonesia saja banyak sekali ragamnya begitu. Nah, dengan AI generatif yang mana di dalamnya ada percakapan, bagaimana menyempurnakan agar mana memang nih semua bahasa atau bahasa-bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari juga bisa digunakan dalam AI generatif. Baik, jadi kita perlu pahami bahwa generative AI ini bisa dilatih dan akan terus dilatih. Nah, saat ini sudah banyak bahasa-bahasa yang dipakai seluruh dunia ini dilatih dan kita juga sedang bekerja sama supaya lebih banyak lagi bahasa lokal di Indonesia yang ratusan itu bisa juga masuk ke dalam generative AI, ke dalam library generative AI. Sehingga nanti ketika informasi akan disebarkan, sebarluaskan, itu tidak hanya melalui bahasa-bahasa yang umum saja, tapi juga bisa masuk ke masyarakat-masyarakat yang memiliki bahasa tertentu. Termasuk juga dengan logat dan dialek-dialeknya. Ya. Nah, ini agar memang masyarakat yang menggunakan tidak perlu memikir dua kali begitu ya untuk berbicara dengan AI, bisa saja dengan menggunakan bahasa mereka sehari-hari. Karena memang lebih dekat begitu. Jangan sampai kita bertanya dengan AI saja, ini perlu memikir dulu atau bicara sebagai yang mana nanti juga bisa dimengerti oleh AI, Pak Dharma. Nah, sebetulnya kami mengamati juga, untuk saat ini kami juga lihat ada ChatGPT dari OpenAI. Nah, kalau misalnya Anda kaitkan tadi dengan bisa dimanfaatkan juga dengan aktivitas sehari-hari, bahkan aktivitas di kantor, seperti apa penerapannya yang mana juga bisa membantu mungkin saja produktivitas dari perusahaan? Nah, jadi kita melihat bahwa ketika kita menempatkan generative AI sebagai co-pilot, dia akan bisa tadi memperkuat kemampuan untuk karyawan itu, baik itu di perusahaan maupun organisasi, untuk bisa melakukan tugas-tugasnya, fokus-fokus pekerjaannya gitu loh. Nah, kalau di perusahaan sendiri, sehingga mereka bisa menentukan, saya mau melakukan terobosan bisnis di sisi mana, dan bagaimana sih bisa menggunakan teknologi generative AI untuk mencapai tujuan saya tersebut. Salah satu yang paling populer sekarang banyak dilakukan, dan sudah banyak use case-nya diterapkan di Indonesia, adalah meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan yang dilayani di sistem layanan pelanggan secara digital. Jadi ketika call center atau layanan virtual assistant itu gitu ya. Jadi perusahaan bisa menggunakan generative AI untuk melayani lebih banyak lagi pelanggan dan memberikan jawaban dalam waktu yang jauh lebih singkat, 24/7 juga sepanjang tahun gitu loh. Kemampuan ini bisa diterapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya. Dan pelanggan juga bisa
lebih nyaman pengalaman interaksinya. Kenapa? Karena dia dilayani dengan menggunakan bahasa-bahasa layaknya seperti bahasa manusia, bukan seperti berbicara kepada robot. Contoh yang kedua kita lihat di dunia pendidikan. Ini menarik sekali. Di Indonesia, di beberapa institusi pendidikan sudah mulai diterapkan penggunaan AI dalam kegiatan belajar dan mengajar. Saya kasih contoh. Jadi ketika pengajar berinteraksi dengan siswa, memberikan materi, dia bisa menggunakan tadi Copilot tadi, generative AI tadi, untuk membantu membuat pertanyaan-pertanyaan atau memberikan jawaban-jawaban kepada siswa atau muridnya sesuai dengan kemampuan belajar dan kecepatan belajar dan karakteristik tiap siswa yang berbeda-beda. Yang mana dia nggak bisa lakukan kalau dia sendirian. Ya, gitu. Jadi menggunakan kemampuan AI itu untuk bisa mempersonalize learning experience dari masing-masing siswa itu. Sehingga yang kita lihat adalah apa yang menjadi prioritas perusahaan dan bagaimana dia bisa memprioritaskan penggunaan generative AI untuk memecahkan masalah-masalah terbesar dalam perusahaannya.